Ini tanggal 24 Juni 2026. Ada beberapa berita isu tentang PHK massal. 55.000 buruh pabrik keramik terancam PHK. Terus ada lagi isu tentang 2 pabrik otomotif Jepang yang mau cabut memilih pindah dari Indonesia ke Vietnam. Ribuan pekerja di Jawa Timur juga terancam. Dan sepanjang Januari sampai Mei tahun ini, sudah 23.470 pekerja kena PHK. Jawa Barat yang paling banyak. Tapi kali ini bukan soal robot yang menggantikan mereka atau bukan soal AI yang otomasi pekerjaan mereka. Bukan soal pandemi, juga bukan krisis keuangan global. Ada alasan yang lebih mengkhawatirkan dari itu. Yang perusahaan Jepang, mereka mau pindah ke Vietnam. Vietnam itu bukan negara maju, bukan negara dengan teknologi yang lebih canggih dari Indonesia. Tapi 2 perusahaan Jepang, ini masih berupa isu, yang sudah bertahun-tahun di sini, malah memilih pindah ke Vietnam. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi saya perlu jujur dulu sebentar. Beberapa bulan terakhir saya buat konten tentang PHK massal, efek AI dan robot yang akan masuk. Ada juga membahas tentang platform yang sudah mulai mengambil alih. Sebenarnya banyak juga pergeseran investasi yang sedang terjadi. Tapi ada juga yang bilang lebay, terlalu pesimis, atau mau menakut-nakuti, tenang aja, nggak perlu khawatir. Hari ini saya mau tanya balik. Saya nggak buat konten-konten ini untuk menakut-nakuti. Saya buat konten seperti ini justru karena saya sudah lihat polanya lebih awal. Dan saya pikir lebih baik kamu tahu sebelum ini sampai ke pintumu. Bukan setelah terjadi, nanti baru panik. Hari ini, untuk puluhan ribuan pekerja di Jawa Barat, waktunya sudah sampai ke mereka karena mereka sudah mengalami PHK tersebut. Tetapi ini juga bukan hanya tentang yang bekerja di pabrik atau 2 pabrik yang mau pindah. Ini adalah bagian dari pola yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan baru sekarang mulai terasa keras dampaknya. Vietnam sendiri, mereka punya upah minimum yang lebih kompetitif untuk skala industri besar. Infrastruktur manufacture juga lebih siap. Dan perjanjian perdagangan bebas yang lebih banyak, artinya produk yang dibuat di sana, di Vietnam, itu bisa masuk ke lebih banyak negara dengan tarif yang lebih rendah. Dan kalau untuk perusahaan Jepang, mereka tuh nggak pindah dari Indonesia karena Indonesia buruk. Mereka pindah karena Vietnam menawarkan kalkulasi yang lebih menguntungkan. Dan ini normal, karena di dalam dunia bisnis, kalkulasi yang menang, dialah yang menang. Dan ini yang perlu dipahami. 2 pabrik hari ini bukan puncaknya. Ini baru sinyal-sinyal awal. Sinyal bahwa kompetisi untuk menarik investasi manufaktur semakin ketat. Jadi negara yang tidak bergerak cukup cepat dan tidak cepat beradaptasi akan terus kehilangan. Belum lagi isu PHK pabrik keramik 55.000 orang karena kelangkaan gas sehingga harga gas industri menjadi tinggi. Artinya ada manajemen juga yang belum dibereskan untuk negara ini. Pekerjaan di pabrik-pabrik itu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka bekerja keras, loyal, profesional. Tetapi mereka hanya punya 1 pintu. Dan pintu itu akan ditutup bukan karena kesalahan mereka. Jadi kalau mau mulai bangun sesuatu, pintu kedua sebelum itu terjadi, kalian bisa cek juga ke bennyjohan.com. Sudah saatnya bangun sesuatu sendiri untuk diri sendiri. Karena kita perlu ada sistem. Saya Benny Johan, subscribe dan share kalau konten seperti ini berguna untuk kamu.